Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Apakah semuanya sudah sarapan? Baik, kalau sudah sarapan maka kita akan mulai pembelajaran informatika pada kelas 10 ini. Kita akan mulai di bab ketiga ya. Kita sudah sampai ke bab ketiga, yaitu yang akan kita pelajari adalah interaksi perangkat keras, lunak, dan sistem operasi. Nah, yang pertama adalah perangkat sistem operasi atau OS. Nah, OS ini di sini kepanjangannya adalah operating system. Nah, ini merupakan perangkat lunak utama dalam komputer yang berperan dalam mengelola perangkat keras atau hardware, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file. Kemudian yang kedua, ini contoh OS yang populer pada saat ini adalah Windows, Linux, dan macOS. Tapi yang paling mahal adalah macOS ya tentunya. Nah, kemudian contoh OS ini berbasis Linux yang mulai populer pada saat ini adalah Chrome OS. Kalau anak-anak pernah melihat ada Chrome OS, itu adalah aplikasi yang berbasis sistem operasi yang berbasis Linux yang serupa dengan Android ya. Nah, kemudian OS ini berfungsi untuk menghubungkan antara hardware dan user. Jadi sistem operasi ini adalah menghubungkan antara kita sebagai manusia dengan perangkat aplikasi yang ada di komputer. Nah, contohnya di sini adalah kita mau mengetik dengan Microsoft Word, kemudian kita mau mengolahan data menggunakan Excel, dan kita mau mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint. Nah, di dalam sistem operasi sendiri ini ada hardware yang mengelola, yaitu adalah CPU, ada RAM, ada hard disk, ada ROM, dan ada printer. Nah, kemudian yang kedua ini adalah interaksi dengan perangkat keras. Nah, device driver atau sering disebut dengan driver saja adalah perangkat lunak kecil yang digunakan di hard disk. Nah, driver akan memberikan informasi ke OS dengan berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu seperti printer, kartu jaringan, modem, soundcard, VGA card, dan berbagai perangkat keras lainnya. Nah, pada gambar ini adalah gambar device manager, di mana device manager ini itu akan menampilkan seluruh hardware yang dikenali oleh sistem operasi. Jadi ketika hardware dikenali oleh sistem operasi, maka di situ tandanya tidak ada tanda seru. Ketika ada hardware yang tidak dikenali oleh OS, biasanya di situ ditandai dengan tanda seru pada hardware tertentu begitu. Nah, selanjutnya ini adalah BIOS. Nah, BIOS ini singkatan dari Basic Input Output System. Nah, ini adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada komputer, khususnya hardware seperti CPU, GPU, RAM, HDD, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ini berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem BIOS. Ini digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat sederhana saja. Yang kedua, ini adalah startup BIOS, digunakan untuk memulai menjalankan komputer. Nah, yang ketiga ini CMOS BIOS atau CMOS setup. Ini digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di motherboard. Nah, ini nanti setiap beda merek komputer, beda brand, ini nanti bisa beda untuk pengaturan CMOS-nya. Nah, yang keempat ini adalah interaksi dengan perangkat keras. Selain mengelola seluruh perangkat keras yang ada di komputer, OS juga mempunyai banyak kumpulan program seperti program untuk melakukan layanan umum, library, dan IPS. Nah, ini adalah aplikasi Programming System Interface. Nah, yang dapat digunakan oleh para pengembang aplikasi untuk menuliskan berbagai aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi. Nah, ini banyak APS ini. Nah, kemudian sistem call biasanya digunakan jika aplikasi ingin mengakses dan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, aplikasi akan meminta kernel untuk menyediakan sumber daya yang diminta melalui layanan sistem call. Nah, seperti ini. Nah, mekanisme sistem call ini adalah biasanya digunakan pada saat yang pertama ini aplikasi
aplikasi ingin membuat, menghapus, menulis, dan membaca file. Kemudian yang kedua, ini aplikasi ingin mengakses perangkat keras yang ada seperti printer, scanner, dan lain-lain. Yang ketiga, aplikasi membutuhkan koneksi dalam jaringan atau ke internet gitu. Nah, beberapa sistem call yang umum digunakan pada OS Windows dan Linux. Ini melalui mekanisme sistem call, suatu aplikasi tidak perlu lagi menyediakan layanan sendiri untuk berhubungan dengan perangkat kelas, membaca dan menulis grafis, kemudian memerintahkan printer untuk mencetak dan sebagainya. Semua layanan tersebut telah disiapkan oleh sistem operasi. Jadi kita tidak perlu repot untuk menyiapkan sistem tersebut karena semuanya sudah ada di OS-nya begitu. Nah, kemudian yang kelima ini adalah interface atau tatap muka atau antarmuka ya. Jadi antarmuka interface ini adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna ini saling berinteraksi, seperti hanya guru dan siswa seperti itu. Kemudian interaksi ini mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Nah, beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan yaitu adalah karakter user interface atau disingkat dengan CUI. Kemudian ada user graphic user interface atau GUI. Kemudian ada bahasa natural, ada menu driven, dan ada mobile interface. Mari kita pelajari satu persatu. Mulai dari karakter user interface atau CUI. Nah, CUI ini merupakan antarmuka yang berbentuk karakter teks sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna ini melalui karakter teks yang ditampilkan layar monitor dan sebaliknya. Nah, pengguna juga memberikan perintah dalam bentuk karakter teks. CUI ini memiliki keterbatasan dalam bentuk informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, pengguna diharuskan menghafal semua perintah yang dapat diterima komputer. Ini menyulitkan pengguna sekali. Nah, komputer ini muncul di tahun 90-an. Kalian belum lahir pada saat komputer ini digunakan. Nah, selanjutnya ini adalah Graphic User Interface atau GUI. Ini merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki oleh antarmuka jenis CUI. GUI ini berinteraksi dengan pengguna ini menggunakan tampilan grafis icon, bar navigasi, gambar, tombol, dan lain sebagainya. Nah, pengguna memberikan perintah dengan cara memilih dan mengklik bagian tertentu di bagian tampilan grafis yang ada. Nah, GUI ini jauh lebih mudah digunakan karena user friendly, semua orang bisa menggunakan dan lebih disenangi oleh pengguna. Jadi pengguna ketika melihat langsung bisa menggunakan. Itu adalah istilahnya kehandalan atau keutamaan dari sistem graphic user interface begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahasa natural atau natural language. Nah, bahasa natural ini sebagai antarmuka berarti bahwa manusia ini dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Nah, lebih canggih lagi ini. Nah, pengguna ini memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan suara dalam bahasa yang dimengerti pengguna. Nah, antarmuka bahasa natural memberikan banyak kemudahan kepada pengguna, terutama pengguna kebutuhan khusus. Nah, di sini menu dari bahasa natural ini adalah Cortana. Nah, Cortana ini berperan sebagai asisten sebagai pengguna Windows. Nah, pada aplikasi ini mulai dari Windows 10. Jadi, seseorang bisa melakukan interaksi dengan Cortana yang ada di Windows 10 begitu. Nah, selanjutnya adalah menu driven. Nah, menu driven ini adalah antarmuka menu driven. Ini banyak digunakan pada komputer yang digunakan pada pelayanan tertentu seperti ATM, mesin tiket stasiun, kereta api,
layanan check-in dan di bandara dan kios-kios informasi di tempat-tempat tertentu. Nah, antar muka menu Driven menggunakan menu yang dapat dipilih oleh pengguna dengan cara menekan tombol yang tersedia atau layar yang dapat disentuh. Nah, ini kecanggihan lagi. Nah, menu Driven. Nah, kemudian teknologi terbaru yaitu mobile interface atau mobile UI. Ini merupakan antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. Nah, mobile UI ini menggunakan simbol-simbol dengan ukuran kecil dan tidak menggunakan karakter atau keterangan teks, sehingga pengguna harus mengenali arti dari simbol-simbol tersebut. Nah, di sini adalah semuanya simbol-simbolnya adalah user friendly, sehingga bayi pun ini bisa menggunakan HP tanpa harus belajar dulu. Nah, kemudian yang kelima ini adalah interaksi dua perangkat. Nah, kebutuhan akan berbagi sumber daya dan bekerja dalam satu tim kolaborasi saat ini menyebabkan timbulnya kebutuhan interaksi antara dua perangkat komputer. Nah, interaksi tersebut dapat dilakukan jika dua komputer dalam suatu jaringan. Adanya layanan data dari berbagai operator seluler membuat interaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kita memang sudah sampai zamannya seperti itu ya. Kita bekerja bekerja teamwork. Nah, atau teamwork ini bisa bekerja dari 2, 3, 4 komputer dalam satu waktu mengerjakan satu proyek misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, jika diperlukan Anda dapat membuat jaringan komputer sederhana dengan menggunakan smartphone melalui layanan tethering sebagai alat untuk menghubungkan beberapa perangkat atau komputer. Nah, ini adalah contoh layanan yang paling simpel ya. Kita punya smartphone dan komputer, kemudian semuanya kita integrasikan. Nah, ini contohnya. Kemudian yang B ini berbagai permasalahan pengguna komputer. Nah, komputer ini bisa lambat, bisa aja lambat. Nah, untuk menangani permasalahan komputer yang berjalan lambat, Anda perlu menangani bahwa kecepatan komputer akan sangat tergantung pada kerja komponen, terutama prosesor, memori, dan HDD. Oleh karena itu, jika komputer menjadi lambat dan kemungkinan komputer tersebut mengalami kerusakan secara fisik atau mendapatkan beban kerja yang besar di luar kewajaran. Dengan memahami hal tersebut, Anda akan lebih mudah mencari tahu penyebab kinerja komputer menjadi lambat ini. Nah, cara mengatasinya itu adalah yang pertama, mengatur program yang berjalan di background melalui task manager. Nah, ini bisa dihilangkan backgroundnya untuk menghilangkan ruangan di dalam komputer. Kemudian mengkosongkan temporary file yang tidak perlu silakan dibuang. Kemudian mengurangi beban HDD dengan cara mengatur filenya dan menghapus file yang tidak diperlukan. Kemudian yang keempat ini update driver aplikasi dan sistem Windows yang tidak diperlukan. Jadi ketika ada aplikasi yang tidak diperlukan silakan di uninstall saja atau delete ya. Nah, ini untuk mengatasi komputer yang berjalan lambat karena faktor hardware-nya. Nah, ada beberapa contoh di sini, yaitu yang pertama adalah mengganti HDD dengan SSD. Nah, ini kemungkinan akan lebih cepat karena kinerja dari SSD ini lebih cepat daripada HDD. Kemudian yang kedua, ini memberikan pendingin pada CPU. Jika CPU sering overheat, maka nanti kipasnya akan panas yang menyebabkan throttling. Nah, kipasnya biasanya atau fan itu biasanya berbunyi lebih keras jika CPU-nya panas. Kemudian menambahkan kapasitas RAM untuk mengurangi beban SSD karena antrian data yang besar. Karena RAM-nya fungsinya untuk menampilkan sebuah interface yang ada di komputer, jadi perlu RAM yang cukup besar. Kemudian menggunakan RAM dengan clock lebih besar namun masih sesuai dengan kemampuan CPU-nya. Jadi
kita mau menambahkan RAM tapi harus sesuai dengan kemampuan CPU-nya. Kalau tidak support ya nanti percuma saja RAM-nya banyak tapi kemampuannya enggak sesuai. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan discrete CPU untuk mengurangi beban CPU sekaligus sebagai akselerator ketika menjalankan aplikasi yang memerlukan CPU. Baik, itu saja. Saya kira mohon dipelajari kembali di rumah. Saya doakan semoga kalian mendapatkan berkah manfaat dari ilmu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.